Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konseling, naskah konseling gizi kami dengan kasus obesitas. Di sini saya sebagai konselor yaitu Indo Dwi Putrawastono. Klien saya di sini adalah Mbak Rizky Amalia serta evaluator yaitu Mbak Alvina Damayanti. Baik, kita masuk saja ke naskahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Saya di sini sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu Rizky Amalia. Baik, saya Indo Dwi Putrawastono. Silakan duduk, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Rizky ini ada keperluan apa ya ke sini? Saya ke sini disuruh sama dokter, Pak. Dokter menyuruh saya untuk berkonsultasi sama ahli gizi di rumah sakit ini. Oh iya, boleh. Boleh saya lihat surat rujukan dari dokternya, Bu? Iya, Pak, boleh. Baik, dari hasil rujukan dokter ini dan data-datanya, di sini tekanan darahnya Ibu itu 180/90, yang berarti tinggi ya, Bu. Kolesterol dan LDL juga tinggi ya, Bu, serta HDL Ibu juga rendah. Apakah Ibu bersedia untuk bekerja sama dengan saya dalam konseling ini, Bu? Iya, saya bersedia, Pak. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mengukur berat badan dan tinggi badan? Sudah lama sekali ya, saya tidak pernah menimbang. Baik. Baik, Bu, kalau begitu saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu dulu ya. Baik, Pak. Baik, didapatkan hasil bahwa berat badan Ibu ini 79 kilo dan tinggi badan Ibu ini 155 cm. Berdasarkan tinggi badan serta berat badan Ibu ini, Ibu tergolong status gizinya obesitas. Kalau obesitas bahaya ya, Pak? Iya, Bu. Kelebihan berat badan dapat mengganggu kesehatan Ibu, termasuk tekanan darah tinggi yang Ibu alami sekarang. Semakin bertambah status gizinya, Ibu bisa berisiko terkena penyakit jantung dan stroke. Wah, ngeri juga ya, Pak. Saya akhir-akhir ini sering ngerasa pusing dan capek juga, Pak. Iya, Bu, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu ini apa ya? Saya pedagang baju, Pak, di Pasar Panjen. Oh, dekat dari sini ya, Bu. Biasanya jualan berapa lama, Bu? Saya biasanya jaga toko dari jam 8, Pak, dan jam 5 sore toko saya udah tutup, Pak. Oh, berarti 10 jam ya, Bu, Ibu di pasar. Kemudian Ibu tinggal di rumah dengan siapa saja? Dengan suami saya dan 2 anak saya yang masih sekolah, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ibu, saya berikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan makan Ibu dalam sehari kemarin. Agar saya tahu apa saja yang Ibu makan, apakah Ibu akan bersedia? Ya, silakan, Pak, saya bersedia. Baik, Bu. Kemarin Ibu bangun jam berapa, Bu? Kemarin saya bangun jam 4:30, Pak. Bangun jam 4:30 ya. Baik, setelah itu Ibu bangun, apakah ada sesuatu yang Ibu konsumsi? Iya, kemarin saya sarapan dengan nasi, ayam goreng, sayur asem, dan teh manis. Berapa banyak yang Ibu konsumsi nasinya? Gak banyak kok, Pak, cuma 2 centong kecil. Untuk ayam gorengnya Ibu berapa potong Ibu makan? Gak banyak juga kok, Pak, cuma 2 potong paha sama sayap itu juga kecil. Untuk sayur asamnya Ibu makan berapa banyak?
Cuma semangkok, Pak. Teh manisnya Ibu minum berapa gelas? Saya minum cuma segelas, Pak. Gula di dalam tehnya berapa gelas itu, Bu? 2 sendok makan, Pak. Pokoknya manis. Sama air putih juga sama. Minum segelas, Pak. Oke, Bu. Kemudian Ibu makan jam berapa lagi, Bu? Jam 10, Pak. Kemarin suami saya beli kolak pisang, jadi saya makan. Berapa banyak Ibu makan kolak pisangnya, Bu? 1 mangkok aja, Pak. Kemudian Ibu ngemil sesuatu lagi nggak, Bu? Selain kolak. Iya, saya makan tempe mendoan, Pak. Dikit kok, cuma 3 potong. Oke, Bu. Terus ada minum nggak, Bu? Ada, Pak. Minum apa itu, Bu? Minum air putih 1 botol aqua, Pak. Jam berapa makan siang, Ibu? Jam setengah 2, Pak. Makan apa itu, Bu, biasanya kalau jam 2 setengah 2? Kemarin kebetulan saudara jauh saya, Akiko, Pak. Jadi saya makan di sana, Pak. Boleh saya tahu Ibu makan apa saja di sana? Nasi, gulai kambing, sop kikil, lalapan, dan teh manis, Pak. Berapa sendok nasi yang Ibu makan? Sama kayak tadi pagi, Pak, 2 centong nasi. Terus gulai kambingnya dan sop kikilnya berapa banyak, Bu? Masing-masing 1 mangkok aja, Pak. Terus lalapannya Ibu makan apa saja, Bu? Daun kemangi aja, sekitar 5 sendok makan, Pak, kira-kira. Berapa banyak minum teh manisnya, Bu? 1 gelas, Pak. Terus jam berapa lagi Ibu makan, Bu? Jam setengah 5 sore, Pak. Makan apa itu, Bu? Sup buah 1 gelas sama 5 buah cracker, Pak. Oh, oke, baiklah. Saya ulangi apa saja yang Ibu konsumsi dalam sehari kemarin ya, mulai dari bangun sampai bangun lagi tadi pagi. Iya, Pak. Kemarin Ibu bangun jam setengah 5, Ibu sarapan dengan 2 centong nasi, ayam goreng 2 potong, sayur asam 1 mangkok, dan teh manis 1 gelas. Benar, Bu? Benar, Pak. Kemudian Ibu jam 10 makan kolak pisang 1 mangkuk dan mendoan 3 buah. Kemudian Ibu makan siang nasi 2 centong, gulai kambing 1 mangkok, sop kikil 1 mangkok, lalapan daun kemangi, dan teh manis 1 gelas. Benar, Ibu? Iya, Pak, betul. Terus jam setengah 5 Ibu makan sup buah 1 gelas dan 5 buah crackers. Dan kemudian Ibu makan malam dengan mie goreng babat tambah jus alpukat. Benar? Benar, Pak. Ada yang terlupa tidak, Bu? Ada tambahan makanan lagi atau yang lain? Saya rasa tidak ada, Pak. Baik. Dilihat dari hasil makan Ibu sehari kemarin, Ibu suka makan makanan yang berlemak dan bersantan, dan juga makan makanan manis. Setelah saya perhitungkan hasil asupan Ibu ini, kemarin kalori dan lemak yang Ibu makan berlebihan dari kebutuhan Ibu yang seharusnya. Ibu juga kurang melakukan aktivitas fisik karena cuma duduk jaga toko seharian ya, Bu ya. Kalau Ibu selalu seperti itu, maka penyakit Ibu ini akan berlanjut. Kalau Ibu bersedia, Ibu harus siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang akan kita bahas kali ini, Bu. Iya, Pak, saya mau. Saya tidak mau sakit saya tambah parah, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Iya, Bu. Ibu ini hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan, Bu. Nah, jadi di sini ada leaflet tentang pengertian rendah kalori, hal-hal yang perlu diperhatikan, serta apa tujuan diet rendah kalori. Bagaimana, Bu? Susah sekali ya, Pak.
Pak, kalau olahraga saya masih gak sanggup setiap hari. Tidak tidak susah kok Bu, perlahan-lahan Ibu pasti bisa. Ibu bisa mulai dari yang ringan saja Bu. Sebelum berangkat ke pasar, Ibu bisa jalan pagi keliling rumah minimal 30 menit ya Bu. Minggu pertama Ibu bisa coba lakukan lari seminggu 3 kali, minggu kedua Ibu bisa tingkatkan jadi setiap hari minimal 30 menit. Kalau Ibu bisa minggu ini turun BB-nya ya setengah kilo. Kalau Ibu bisa juga berkomitmen dan melaksanakan diet ini dengan baik, maka penyembuhan penyakit ibu bisa lebih cepat serta ibu juga bisa segera turun berat badannya ibu. Begitu ya Pak, saya akan mulai usahakan ya Pak. Baik Bu, konseling gizi selanjutnya akan kita rencanakan 2 minggu mendatang dan proses konseling gizi hari ini telah selesai ya Bu. Sampai ketemu di 2 minggu mendatang Bu. Terima kasih telah berkonseling di tempat saya. Ya Pak, saya akan datang lagi. Terima kasih juga Pak. Iya Bu, sama-sama. Baik, di sini saya sebagai evaluator, saya akan mengevaluasi hasil konseling. Penyampaian konselor sudah cukup jelas. Klien menyadari bahwa dirinya juga sering merasa pusing dan kecapean. Dan setelah melakukan konseling, klien bisa menerima arahan dari konselor dan diusahakan untuk berolahraga. Karena dari hasil recall 1 hari, klien mengonsumsi terlalu banyak lemak, bersantan, dan makanan yang manis. Terima kasih. Baik, demikian konseling kami dengan kasus obesitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.